Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rezeki yang terus mengalir, dan tentunya ini adalah merupakan nikmat yang begitu agung, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan dalam urusan kita. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semakin istiqomah untuk bisa mengamalkan sunnah Rasulullah. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita senantiasa memperbanyak membaca salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita berharap sedekah yang kita berikan, sedekah yang kita salurkan mendatangkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tips supaya sedekah ini benar-benar manfaat dan kita termotivasi untuk terus bersedekah dan pastinya mendatangkan keberkahan. Yang pertama, ya, kalau sedekah harus banyak. Harus banyak ini sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kantong kita, dan yang tahu kantong kita adalah kita sendiri. Ya. Uang merah sama uang abu-abu ini jelas berbeda nih. Bahkan kalau kita infak uang yang abu-abu kita berikan sama orang lain, responnya hanya mengucapkan terima kasih. Tapi ketika kita kasih uang merah, uang yang banyak, ternyata responnya lebih luar biasa. Bahkan dia mengucapkan terima kasih, bahkan dia bisa menangis, bahkan dia mendoakan kita. Nah, ketika mereka mendoakan kita, disitulah momen yang luar biasa. Kita hanya tinggal mengatakan amin. Golden moment, sehingga doa kita langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, infak yang banyak, ya, sesuai dengan kemampuan kita, tergantung kantong kita. Ada orang kaya yang duitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya mewah, ladang berhektar-hektar. Namun ketika ada kota infak masjid datang ke rumahnya, dia hanya bisa memberikan 10.000. Namun ada orang yang pas-pasan, rumah juga sederhana, tidak punya kendaraan mewah, tapi ketika ada kota infak masuk ke rumahnya, dia hanya bisa memberikan 10.000. Kira-kira mana yang lebih banyak? Tentu yang pas-pasan tadi lebih banyak dibandingkan orang kaya. Artinya kita tahu, kita paham bahwa infak banyak itu sesuai dengan keadaan keuangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sedekah itu jangan menunggu ikhlas. Bukan berarti enggak ikhlas, jangan menunggu ikhlas. Artinya, kalau kita menunggu ikhlas, kapan kita sedekahnya? Kapan kita mau berbagi? Tapi dengan dipaksakan kita bersedekah, kita optimalkan kita sedekah, maka lambat laun insya Allah keikhlasan itu akan datang kepada kita. Sama halnya seperti orang-orang mengatakan begini, buat apa kalau kita sholat kalau tidak ikhlas? Gak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara logika benar ini. Namun kalau kita tidak sholat, kapan ikhlasnya? Maka sholat dulu, maka insya Allah ikhlas akan datang belakangan. Begitu juga dengan sedekah kita. Ada orang datang, ya, al-yadu al-ulya khairun minal yadi as-sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Coba ini kita praktekkan, berbagi, memberi, ya, jangan mesti nunggu ikhlas, tapi dengan memberi mudah-mudahan keikhlasan itu akan datang kepada kita. Dan ujungnya, ketika kita bisa mencapai ikhlas, itulah sedekah yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa kalau sedekah jangan pilih-pilih. Ada yang datang ke rumah kita
Kalau kita lihat dia mungkin seperti orang yang pura-pura buta contohnya. Ketika dia datang ke rumah kita, ketika kita memberi, kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang meminta hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika ada orang datang ke rumah kita, Allah cuma ingin supaya kita berbagi dengan siapapun. Ya, hari ini kita impak dengan tetangga kita, besok dengan kawan kita, besok dengan saudara kita, besok dengan orang-orang siapapun yang kita jumpai. Artinya, jika ini sering kita lakukan menjadi satu kebiasaan, maka insya Allah ketika kita hendak berbagi, kita tidak akan memandang kepada siapapun, baik kepada orang kafir ataupun kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Maka yakinlah bahwa sedekah yang kita berikan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.